Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari yang berbahagia ini bersama-sama duduk untuk menambah keimanan di majelis ilmu, untuk menambah keimanan bersama, untuk menguatkan ini faedah-faedah, pengetahuan-pengetahuan tentang agama Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang mereka juga berilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadalah atau Mujadilah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman saja. Maka penting bagi kita untuk tetap berusaha menambah keilmuan dalam agama Islam ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang itu sudah fokus untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka dia akan termasuk orang yang tidak pernah kenyang. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bazzar, mahmumani la yashba'an. Ada dua golongan, ada dua orang yang mereka tidak pernah kenyang. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, talibu ilmin, penuntut ilmu. Yang kedua kata beliau SAW, pencari dunia, talibu dunia. Maka wajar ketika kita melihat orang-orang mencari dunia, ketika dia sudah mendapatkan harta benda yang ia inginkan, ia ingin lagi yang di atasnya lagi. Ia ingin terus, berkeinginan terus, akan dia cari terus dunia yang ia inginkan. Begitu pula penuntut ilmu. Kata Nabi SAW, dia tidak akan pernah kenyang. Karena ketika dia masuk ke cabang suatu ilmu, maka dia akan merasa dirinya semakin bodoh, dirinya semakin tidak tahu soal perkara agama Islam. Karena itulah dia terpacu untuk terus menggali ilmu agama Islam ini. Dan kita ketahui bersama sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya dinukil juga oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya beliau berkata, "Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'anka man huwa jahil." Belajarlah engkau, karena sesungguhnya seseorang itu tidaklah dilahirkan dalam keadaan cerdas, dalam keadaan alim, dalam keadaan mengetahui. Tidak. Kita semua dilahirkan, jadi ibu-ibu semua, kita dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa.
tidak mengetahui apa-apa. Karena itu nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, begitu pula dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, belajarlah engkau, karena sesungguhnya setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan tidak pandai, tidak alim, tidak mengetahui. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan berbeda orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengetahui, dengan orang yang tidak memahami suatu ilmu, maka berbeda sekali. Penting bagi kita ini untuk terus merasa yang diri ini hina, kurang sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran surah Thaha, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Perhatikan di sini faedah yang sangat besar sekali, sangat agung. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang diminta? Yakni ilmu, bukan harta. Ya, bukan harta, tapi dalam ayat ini disebutkan ilmu. Tambahkanlah kepadaku yakni ilmu. Maka penting sekali. Dengan ilmu, yakni ibu semuanya, dengan ilmu kita bisa mengetahui nantinya mana yang itu perkara tauhid, mana yang kebalikannya berupa kesyirikan. Dengan ilmu lah kita akan bisa menjauhi kesyirikan nantinya. Dengan ilmu kita akan paham bagaimana tata cara salat yang benar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat ini aku salat. Dalam hadis yang sahih. Begitu pula dengan ilmu kita akan bisa lebih taat kepada suami kita di rumah. Kita akan bisa menjadi yakni wanita-wanita yang nantinya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada yakni suami-suami kita semuanya. Maka dengan ilmu lah kita akan bisa mengetahui perkara-perkara yang haram dan mana perkara-perkara yang halal. Dengan ilmu lah akan tampak nantinya mana yang hitam dan mana yang putih, dan mana yang perkara mutasyabihat, perkara yang samar-samar. Maka penting bagi kita yakni untuk berilmu sebelum beramal. Karena itu Imam Al-Bukhari membawakan dalam kitab sahihnya sebuah bab, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini bab berilmu dahulu, berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena kalau kita tidak berilmu sebelum berkata dan beramal, maka itu mudaratnya akan lebih besar. Ketika seseorang tidak mengetahui sebuah kesyirikan, contohnya seperti tatoyur, merasa sial dengan adanya yakni burung atau sesuatu yang membuat dia merasa sial, sehingga dia membatalkan suatu kegiatan yang akan ia lakukan karena perasaan sial atau perasaan yang itu membuat dia tidak bisa beraktivitas. Maka ini sebuah kesyirikan. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun, yakni tiarah, sifat merasa sial itu seperti adanya ketika mau bersafar ada burung gagak lewat, atau ada kupu-kupu, atau ada cicak mati, atau tertabrak kucing, maka merasa sial, merasa akan terjadi keburukan kepadanya. Maka ini tidak boleh dan termasuk ke dalam ini kesyirikan. Nah, ketika kita sudah berilmu, sudah mengetahui hal ini, maka akan jelas bagi kita memperingati yakni suami-suami kita dengan baik. Begitu pula mengajarkan anak-anak kita tentang hakikat tiarah itu, kesyirikan itu sendiri. Maka penting sekali dengan ilmu lah seseorang itu yakni bisa membedakan mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Maka pada ini pagi hari yang mulia ini kita akan membuka yakni kajian tematik yang insyaallah akan berlangsung tiap minggunya, dan alhamdulillah kami bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yakni pengurus Masjid Al-Imam Ibnu Katsir memberikan yakni kemudahan untuk yakni kami membuat kajian di masjid ini, dan banyak izin ya, banyak yang izin seperti anak-anak yang sakit dan sebagainya. Jadi semoga minggu depan nantinya yang beberapa izin itu bisa hadir kembali bersama kita semuanya. Maka materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, yakni pentingnya bagi seorang muslimah
pentingnya bagi seorang muslimah untuk mempelajari akidah, juga mempelajari tauhid bagi kehidupan sehari-harinya. Dari sisi mana pentingnya? Maka kita jelaskan, perkara tauhid adalah perkara yang utama, yang paling utama yang harus diketahui oleh seorang muslim. Orang itu bisa jadi dia kafir, enggak agama Islam, tapi akhlaknya baik, gitu kan? Akhlaknya baik, muamalahnya baik, tapi dia enggak beragama Islam. Maka sama saja. Itu hakikatnya dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak baik muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ini bagi seorang muslimah untuk mempelajari tauhid. Lebih detailnya, yakni tauhid dari sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Itu dari sisi rububiyahnya. Dari sisi uluhiyahnya. Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Tidak selainnya. Karena itu arti la ilaha illallah. Ini tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka meniadakan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu wajib bagi seorang muslim. Jangan sampai dia beribadah di masjid kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia beribadah juga kepada manusia. Dia berbuat riya ketika salat. Ketika salat dia beribadah kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh. Haram. Ini bagi seorang muslim melakukan hal seperti ini karena hak ibadah, hak ubudiyah, peribadahan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali dari sisi uluhiyah, tauhid, yakni uluhiyah kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadi yang pertama dari tauhid rububiyahnya. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga ini tauhid asma wa sifat, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yakni kita mengingkari adanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Gitu ya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Jangan sampai kita nantinya yakni ibu-ibu kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepada kita. Teman kita diberikan mobil, gitu kan? Kita diberikan motor saja. Atau mungkin kita belum punya motor. Lalu kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak adil kepada kita. Bahwasanya suami kita yang tidak memberikan harta kepada kita yang banyak. Allah tidak adil kepada kita. Maka ini bentuk prasangka yang buruk yang tidak boleh bagi seorang muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya di satu perang, beliau SAW tidak makan. Lalu beli ikatlah batu di perut beliau. Itu para sahabat juga tidak makan. Dalam beberapa keadaan. Dan juga keadaan yang lain, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada ibunda kita Aisyah, apakah di sisimu ada makanan? Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada ibunda kita Aisyah seperti itu. Apa jawaban ibunda kita? Tidak ada. Tidak ada. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau begitu aku berpuasa. Itulah contoh teladan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ibunda kita Aisyah ketika ditanya seperti Nabi Muhammad SAW seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan tidak ada makanan dan beliau pun tidak mengeluh. Maka penting bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi nama-namanya, sifat-sifatnya. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada makhluknya. Maka jangan sampai kita
berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dari sisi yang tiga tauhid yang seorang muslim maupun muslimah harus mengetahuinya dengan baik. Dan juga ini seorang muslimah haruslah mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kami ambil dari kitab yakni Syarah Aqidah Wasithiyah ini milik Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya beliau menyebutkan beberapa kaidah, beberapa prinsip-prinsip ini ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan sekali dengan tauhid seorang muslim ataupun muslimah. Yang mana kitab Aqidah Wasithiyah ini beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah menulisnya karena permintaan seorang hakim. Permintaan seorang hakim. Ini adab yang mulia sekali. Ketika seorang hakim itu merasa dirinya kurang dan dia meminta fatwa kepada ulama. Di antaranya yang terkenal di zaman itu adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan awal cerita ditulisnya kitab ini. Ini telah datang kepadaku, kata beliau, telah datang kepadaku seorang hakim dari Wasit. Ini suatu daerah di Irak. Ia meminta kepadaku agar menuliskan sebuah kitab kecil yang berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perkara akidah. Kita tahu ya ibu-ibu semuanya, akidah itu secara bahasa adalah ini keyakinan. Dan kalau dikaitkan dalam syariat itu adalah keyakinan seorang hamba dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah ini sangat erat sekali hubungannya dengan rukun iman. Ya, sangat erat sekali hubungannya dengan rukun iman. Insyaallah ibu-ibu semua masih hafal ya rukun iman. Yang pertama iman kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga kepada kitab-kitabnya. Yang keempat kepada rasul-rasulnya. Yang lupa silakan dicatat ya, silakan dicatat. Kata Nabi SAW, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Itu sangat penting sekali. Kalau kita mudah lupa, maka di antara solusinya kita menulis agar ketika lupa bisa kita melihat catatan yang sudah kita tulis. Maka rukun iman tadi yang keempat adalah iman kepada rasulnya. Yang kelima iman kepada siapa? Antu'minu billah wa malaikatihi, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yang kelima beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari akhir. Yang keenam beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ketika kita misalnya ditimpa musibah atau berupa penyakit, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah, bahwasanya penyakit itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa disebabkan oleh dosa-dosa kita. Disebabkan oleh dosa-dosa kita. Ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya suami gajian, Allah Subhanahu wa taala berikan uang yang berlimpah sehingga bisa membeli kenikmatan-kenikmatan. Maka itu semua adalah takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita imani itu, beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, maka akidah itu secara syariat itu iman kepada Allah
kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, serta beriman kepada qadar, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini penting sekali. Maka kita sambung tadi kisah mengapa Al-Imam Ibnu Taimiyah itu menulis kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah. Ketika ada seorang hakim dari Wasit, negeri Irak ya. Wasit itu daerah di negeri Irak. Maka ia meminta kepadaku agar menuliskan sebuah kitab kecil yang berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama hakim tersebut adalah Radiyuddin Al-Wasiti, ya, Radiyuddin Al-Wasiti, pengikut mazhab Syafi'i, Syafi'i. Dan waktu itu kata Imam Ibnu Taimiyah, aku sedang melaksanakan haji, kemudian mampir ke negeri Syam. Hakim ini adalah seorang yang baik, yang paham tentang agama. Kemudian ia mengadu kepadaku tentang apa yang terjadi di negeri Irak. Bahwasanya apa? Setelah Tartar mendudukinya, ya, pada saat itu Tartar menduduki Irak. Maka hakim ini meminta nasihat kepada Imam Ibnu Taimiyah. Mereka banyak yang tidak mengerti apa-apa dan dikuasai kezaliman serta hilangnya agama dan ilmu di negeri Irak. Pemahaman mereka sudah rusak. Jadi hakim ini meminta nasihat, meminta Imam Ibnu Taimiyah mengarang sebuah kitab yang kecil tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, ia meminta kepadaku agar menuliskan sebuah kitab akidah yang nantinya akan menjadi pegangan untuk keluarganya dan untuk masyarakat di negeri Wasit, dekat Irak ya, di negeri Wasit. Maka mulanya aku tidak mau, karena menulis tentang masalah akidah itu sudah banyak oleh para ulama terdahulu. Jadi alasan Ibnu Taimiyah pertama, dia tidak mau. Kenapa? Karena banyak para ulama yang sudah menulis, mengarang kitab akidah, gitu kan? Maka kata Ibnu Taimiyah, tetapi dia memaksaku, dia tetap memaksaku. Hakim ini tetap memaksa Al-Imam Ibnu Taimiyah untuk menuliskan kitab tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga aku pun menulis kitab tersebut, dari ba'da asar. Karena yang meminta dituliskan kitab akidah ini adalah seorang hakim dari Wasit ya. Maka dinisbatkanlah nama kitab akidah ini menjadi Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itulah sejarahnya terciptanya atau tertulisnya kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karena karya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ini beliau ceritakan dalam Majmu' Fatawanya. Ini sekilas kita mengambil faedah dari kisah yang mulia ini. Ketika seorang itu tidak mengetahui atau ketika seorang itu butuh nasihat, maka hendaknya dia meminta kepada para ulama nasihat yang baik, ya. Karena para ulama mereka adalah pewaris para nabi, para nabi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para ulama, bersama orang-orang saleh, bersama para nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka di sini di antara prinsip memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, wajib mengimani seluruh asmaul husna, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling baik, dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi yang ditunjukkan oleh nama-nama itu, serta perbuatan-perbuatan yang timbul dari nama-nama itu. Maka wajib bagi kita beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan sifat-sifatnya. Ini poin pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah.
Yang kedua, di antara pokok landasan yang disepakati oleh ulama salafus saleh, ditunjukkan oleh nas-nas yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat seperti sifat dzatiyah, yakni sifat hidup, ilmu, kekuasaan, kekuatan, kemuliaan, kerajaan, kesombongan, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Kita hanyalah seorang manusia yang membawa kotoran kemana-mana di perut kita. Di antara para ulama menjelaskan seperti itu. Kita hanyalah seorang manusia yang membawa kotoran di perut kita kemana-mana. Apa yang mau kita sombongkan? Maka sifat sombong ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat fi'liyah. Bahwasanya ini berkaitan tentang perbuatan, kehendak Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan zaman. Nah, maka yang mengatur waktu ini Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur zaman ini Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menghina, mencaci maki zaman. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ciptakan kebaikan dan juga keburukan itu untuk menguji kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian. Perhatikan sini di garis bawahi, dan kami uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, ujian. Fitnah dalam bahasa Arab itu ujian. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu tuduhan, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kalau fitnah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia itu seperti tuduhan yang tidak benar. Tapi kalau dalam bahasa Arab, fitnah itu artinya ujian. Bisa kita lihat Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam ayat ini, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Dalam bahasa ini bahasa Arab. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali yang nantinya. Dan juga sifat fi'liyah ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dan urusannya. Maka mereka ulama Ahlus Sunnah mengimani bahwa Allah berbuat menurut apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." yakni Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan, tentang apa yang Dia kerjakan. Wa hum yus'alun, sedangkan merekalah, yakni manusia nantilah yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan ibu-ibu semuanya, yakni untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berburuk sangka. Dan di antara poin yang disebutkan oleh Al-Imam Taimiyah di sini, di antara prinsip-prinsip yang telah tetap yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah disepakati oleh ulama salaf, yakni membedakan antara kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaannya terhadap hamba-hambanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yaf'alu ma yurid." Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 14. Sungguh Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa'alu lima yurid, kata Allah, yang maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maka di sini
yakni adanya iradah, keinginan, mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum." Dan Allah hendak menerima taubatmu. Dan Allah hendak menerima taubatmu. Inilah kecintaan Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk mereka bertaubat. Karena ini kita ketahui bersama, kita ini banyak melakukan dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Khata' dalam bahasa Arab itu artinya siyagul mubalaghah, sering berulang-ulang melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan, yakni orang-orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tahu orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa di atas dunia ini, Nabi Muhammad SAW bertaubat lebih dari 70 kali dalam sehari. Dan riwayat yang lain 100 kali dalam sehari. Itu beliau SAW beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau adalah seorang rasul, seorang nabi yang tidak luput dari kesalahan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita? Maka hendaknya kita mencontoh, mengikuti, berusaha untuk menjadikan beliau teladan dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah tetap, bahwasanya mereka menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Kalau sudah tinggi, berarti Allah itu di bawah atau di atas? Kalau sudah tinggi, berarti Allah itu di atas atau di bawah? Di atas ya, di atas. Dan istiwanya di atas arasy. Dan ini merupakan pokok prinsip paling besar yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok yang menyimpang ya. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun yang penting di sini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Dan ini banyak sekali dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakni maha tinggi. Dan suatu kisah pernah terjadi. Ada seseorang yang berkhutbah di suatu kampung. Saat itu saya hadir di khutbah beliau. Maka yang berkhutbah ini menceritakan bahwasanya Allah itu berada di hati kita. Allah itu di mana-mana. Allah itu tidak bertempat. Maka ini akidah yang menyimpang. Setelah beliau selesai khutbah, maka saya tunggu semua orang, semua jemaah pergi. Maka saya datangi beliau yang berkhutbah tadi, dan saya katakan, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Amintum man fis sama'?" Apakah engkau merasa aman dengan siapa yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan Allah di atas langit, Allah bersemayam di atas arasy? Banyak sekali ayat yang menjelaskan hal tersebut. Ya, dan apa tanggapan beliau? Kata guru saya seperti itu. Nah, ini dia. Ini keyakinan jahiliyah seperti ini. Kata guru saya seperti itu. Enggak bisa kita katakan seperti itu. Ketika seorang guru itu salah, ketika seorang guru itu sudah menyimpang, sudah tidak lagi berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita berlepas diri. Kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy dalam Al-Quran. Allah katakan Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Ini Ar-Rahman di atas arasy beristiwa. Begitu kan? Begitu pula Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Maka apa jawaban budak wanita tersebut? Fis sama', di ataslah
di atas langit. Lalu apa kata beliau SAW kepada budak wanita tersebut? Siapa aku? Engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW kepada budak wanita itu? Fa'atiqha, ay merdekakanlah dia, karena dia seorang mukminah, seorang wanita yang beriman. Dengan dasar apa? Dua pertanyaan saja. Di manakah Allah dan siapa aku? Ini faedah sangat mulia sekali. Dan akhirnya sang khatib tadi yang berkhutbah tadi ini tidak menerima apa yang telah kami ini sampaikan. Nah, ini berbahaya sekali. Kalau fitnah-fitnah tentang syubhat, tentang akidah ini sudah menyebar di masyarakat, berbahaya sekali. Kalau kita berkeyakinan bahwasanya Allah di mana-mana, berarti Allah ada di lubang WC, Allah ada di got, eceran, tempat yang kotor. Subhanallah. Maka maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mereka sifati. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Dan ini Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Qur'an. Ini Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Qur'an. Dan di antara pokok yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Taimiyah di sini, bahwasanya mereka menetapkan ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah, apakah kebersamaan itu Allah Subhanahu wa taala berada di samping kita? Apakah ketika kita tidur Allah Subhanahu wa taala juga berada di samping kita? Apakah seperti itu pemahamannya? Maka tidak. Di sini yakni yang dimaksud ma'iyah, kebersamaan yang dikatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan bahwa ilmu Allah meliputi hamba-hambanya. Ilmu Allah meliputi hamba-hambanya, dan Allah akan membalas mereka sesuai dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud kebersamaan di sini, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala di samping kita atau di bawah kita. Enggak. Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Begitu ya. Dan di antara prinsip dasar yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan keesaan Allah dan seluruh sifat yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada yang serupa dengannya. Ini penting sekali bagi seorang muslim atau muslimah menetapkan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara prinsip juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mereka menetapkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah nantinya di surga. Ini kenikmatan yang sangat agung sekali, yang besar sekali, yang didambakan oleh seorang muslim maupun muslimah, melihat bagaimana rupa Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan nikmat dengan melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaannya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22, wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada hari ada wajah-wajah yang berseri-seri, wajah yang berseri-seri karena gembira, senang. Ila rabbiha nadhirah. Kata Allah, kepada Rabb-Nya lah mereka memandang. Ketika mereka memandang Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, maka mereka gembira, senang. Gitu kan? Maka nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang paling agung, yang paling didambakan oleh hamba-hambanya yang beriman. Maka itulah di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani yakni nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang muslimah ini sangat penting sekali. Kenapa penting? Dengan bekal inilah nanti dia akan menjelaskan kepada anak-anaknya ataupun keluarganya, menjelaskan dengan baik kepada yakni suaminya apabila suaminya tidak berakidah dengan akidah ini. Jelaskan secara perlahan.
yang sudah kita jelaskan tadi. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Dan pentingnya seorang muslimah dalam memahami akidah dan tauhid itu akan berbuah kepada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dalam kesehariannya. Dia bisa memakai pakaian yang baik, pakaian yang menutup auratnya, bisa memakai jilbab, bisa mengenakan khimar dengan baik. Karena apa? Karena tauhid dan akidahnya juga baik. Gitu kan? Kalau seorang wanita muslimah tidak berakidah yang baik, tidak pula bertauhid yang baik, bagaimana mungkin dia bisa berpakaian yang baik? Ini selama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika akidah ataupun tauhid seorang muslimah itu sudah benar, maka akan benar pula cara berpakaiannya. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala sudah membuat aturan-aturan untuk muslimah dalam memakai pakaiannya. Di antaranya apa? Tidak boleh memakai pakaian yang ketat, gitu ya. Memakai pakaian yang longgar, tidak tabarruj, tidak memakai pakaian yang mencolok. Di antara mencolok itu di antaranya ada bunga-bunga atau menarik perhatian seseorang untuk melihat wanita tersebut, menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya untuk melihat kepada wanita tersebut. Maka tidak boleh. Karena seorang wanita, seorang muslimah itu hanya boleh berdandan, berhias kepada suaminya, suaminya. Dan ini sudah diperingati oleh Nabi Muhammad SAW. yakni wanita-wanita yang memakai pakaian namun hakikatnya itu seperti telanjang, gitu ya. Memakai pakaian namun itu membentuk tubuhnya, membentuk badannya. Maka tidak boleh, haram bagi seorang ini muslimah. Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyatun 'ariyatun." Akan datang nanti di akhir umatku para wanita yang berpakaian tapi telanjang, kasiyatun, mereka berpakaian, 'ariyatun, tapi mereka hakikatnya telanjang. Ala rusihinna ka'asminatil bukht. Di atas kepala mereka ada seperti punuk-punuk unta. Lalu apa kata beliau sallallahu? Il'anuhunna, maka laknatlah mereka karena mereka memang terlaknat. Fa innahunna mal'unatun, karena mereka itu memanglah terlaknat. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, beliau sallallahu menambahkan, la yadkhulul jannah, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan wangi surga, padahal wanginya tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Maka penting bagi seorang muslimah memperhatikan pakaiannya. Jangan sampai dia termasuk golongan yang Allah dan Rasulnya, yang Rasulullah Muhammad SAW kabarkan ini. Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula seorang muslimah tidak boleh memakai parfum. Ini parfum keluar sampai parfum itu terbau, ya. Ini parfum yang terbau, yang menyengat untuk dibaukan kaum laki-laki. Maka tidak boleh, terlarang. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah sahih. Maka ketika akidah, ketika tauhid seorang muslimah itu sudah benar, maka dia akan mulai membenahi tata cara salatnya, membenahi pakaiannya, membenahi perilakunya kepada suaminya dengan baik dan akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sabdakan dalam hadis yang sahih, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yang mulia. Karenanya perkara tauhid itu perkara yang sangat utama sekali. Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia, untuk berdakwah ke Yaman. Apa yang pertama kali beliau katakan kepada Mu'adz? Hendaklah pertama kali yang dia dakwahkan adalah menyerukan tauhid kepada penduduk Yaman. Menyerukan ini tauhid kepada penduduk Yaman. Ini penting sekali. Karena
tauhid ini adalah harga mati sudah. Seorang itu kalau tidak bertauhid, dia akan kekal di neraka. Gitu. Seorang itu bertauhid, namun dia memiliki banyak dosa atau punya dosa-dosa yang itu membuat dia singgah ke neraka. Pada akhirnya dia juga bisa masuk ke surga karena dia masih memiliki keimanan, tauhid dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu kalau dia bertauhid dengan baik, berakidah dengan baik, mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan dia termasuk ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka alhamdulillah dengan tauhid yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kata Nabi Muhammad SAW, satu orang di antara 70.000 orang itu membawa 70.000 orang lagi. Begitu. Jadi 70.000 orang, satu orangnya membawa 70.000 orang. Ini orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini masukkan kita dalam golongan tersebut. Dan juga seorang wanita muslimah ketika akidah dan tauhidnya sudah benar, maka dia akan menyadari bahwasanya dia itu adalah fitnah. Dia itu adalah ujian bagi kaum laki-laki. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki kecuali fitnahnya kaum wanita, ujiannya kaum wanita. Ini berbahaya sekali. Maka hendaknya kaum wanita mengetahui bahwasanya dia itu adalah ujian bagi kaum laki-laki. Kalau sudah tahu ujian, tidak perlu lagi selfie, mengumbar aurat, mengumbar bentuk tubuh dan sebagainya. Karena itu semua adalah sarana-sarana untuk mengantarkan kepada fitnah. Bisa memfitnah, menguji kaum laki-laki. Begitu pula seorang wanita muslimah yang akidah dan tauhidnya sudah benar, maka dia akan menyadari bahwasanya dia tidak boleh menyerupai kaum lain selain kaum Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka merupakan bagian dari kaum tersebut. Maka jangan sampai kita menyerupai orang-orang kafir dan seterusnya. Dan di antara fungsi jilbab juga bagi seorang muslimah itu agar mereka tidak diganggu oleh orang-orang fasik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yu'zain." Sehingga mereka tidak diganggu. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa dahulu wanita-wanita Madinah apabila hendak keluar di malam hari untuk qada hajat, mereka menggunakan hijab sehingga orang-orang fasik mengenali mereka sebagai wanita yang merdeka, sehingga mereka tidak berani mengganggu. Dan ini siapa? Kaum muslimah di kota Madinah yang sudah mengenakan jilbab. Ini penting sekali. Adapun apabila wanita yang keluar itu tidak memakai jilbab, maka orang-orang fasik mengenali mereka sebagai budak wanita sehingga mereka pun berani mengganggunya. Begitu ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan ini pada pagi hari ini. Mungkin khawatir nanti kelamaan, khawatir bosan pula. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan umat semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Karena buah dari ilmu itu adalah amal. Ini bisa kami sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.